Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 328 akhirnya rilis dan kini kita sudah memasuki arc baru di puncak cerita My Hero Academia. Dan di chapter ini kita diperlihatkan persiapan para hero untuk melaksanakan perang akbar yang akan terjadi sebentar lagi. Oke, di chapter ini bakal terungkap beberapa hal yang terjadi saat Stan keluar dari Tartarus, lalu perhitungan jadwal Shigaraki bangkit yang ternyata salah besar, dan pro hero dari luar negeri akhirnya sudah berdatangan ke Jepang, serta kita kedatangan hero baru yang membuat Lady Nagan sekarang punya saingan. So, tentu akan kita review dan untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Bombardir Tartarus. Chapter 328 dibuka dengan panel yang memperlihatkan Tartarus sedang dihancurkan oleh Shigaraki, yang mana peristiwa ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Dan kalau tak salah, kejadian ini sebelumnya sudah diperlihatkan setelah Shigaraki sudah dibawa kabur oleh Nomu dan berniat untuk membebaskan All For One. Akan tetapi saat itu belum terlalu jelas ditunjukkan. Namun di chapter ini kita diperlihatkan secara jelas bagaimana kekacauan yang ada di Tartarus saat Shigaraki menyerang. Dalam Tartarus, para villain sudah berlarian untuk kabur dan kita difokuskan oleh salah seorang villain yang dengan gembira bebas dari penjara. Namun bukannya bertobat, dia malah berniat untuk melakukan pelecehan wanita setelah bebas. Nah, ternyata Stan mendengar rencana jahanam tersebut dan langsung menikam leher si villain. Seru juga. Stan di sini tidak ikut-ikutan seperti villain lain yang pergi menuju ke All For One, sebab Stan sadar jika Tartarus sudah runtuh, maka yang dibutuhkannya adalah informasi yang sekiranya bisa menyelamatkan keadaan pasca bebasnya para penjahat. Stan kemudian langsung mencari ruang monitor dan apa yang dia temukan adalah para sipir penjara sudah pada sekarat, dan ditambah lagi monitor yang menyimpan rekaman maupun data-data tentang Tartarus akhirnya sudah hancur. Stan hampir saja menyerah saat itu, namun dia melihat ada salah satu sipir yang sudah dalam keadaan sekarat sedang memegang kotak chip yang pastinya berisi informasi penting. Stan lalu mengambilnya, lalu sempat terjadi debat karena si sipir masih belum yakin dengan Stan. Tentunya karena Stan berbeda dari villain yang lain, maka dia beralasan bahwa dia membutuhkan informasi. Si sipir akhirnya ikhlas dan meminta agar Stan tidak memberikan alat perekam dan chipnya ke anak buah All For One maupun Shigaraki. Kemudian si sipir meminta agar Stan memberikan rekaman Tartarus ke orang yang tepat. Jika tidak, maka resikonya akan menghancurkan perdamaian. Dari keraguan si sipir, akhirnya Stan meyakinkan bahwa dia pasti akan membawakan rekaman ini ke orang yang tepat dan adil. Yang pastinya kita tahu lah ya kalau yang dimaksud Stan itu adalah All Might tentunya. Bangunan Tartarus akhirnya mulai runtuh dan sebelum menemui ajalnya, si sipir menanyakan siapa Chizome Akaguro atau Stan yang sebenarnya. Apakah dia manusia atau monster? Stan lalu menjawab bahwa hanya orang-orang yang memperjuangkan keadilan sepenuhnya lah yang akan dianggap monster. Perkataan Stan tadi adalah semacam metafora sebenarnya, yang pada aksinya Stan seringkali dianggap kriminal, pembunuh, dan monster yang mengincar para hero. Akan tetapi di balik aksinya tersebut tidak lain adalah untuk mempertahankan dan memurnikan sistem hero, namun dengan caranya sendiri, yaitu menegakkan keadilan dengan membunuh sang pahlawan korup. Kita kemudian bergeser ke situasi di mana Tartarus benar-benar sudah hancur lebur, di mana memperlihatkan All For One yang didampingi oleh Shigaraki sedang berorasi untuk mengumpulkan villain yang baru bebas dari penjara. Stan yang melihat hal tersebut nampaknya tidak tertarik dan lebih memilih untuk kabur dengan cara berenang mencapai daratan. Intinya Stan di sini memiliki misi berbeda, yaitu untuk segera menyerahkan informasi tentang Tartarus ke sosok yang dia percaya, yaitu All Might. Sebab Stan menganggap bahwa All Might adalah satu-satunya yang harus menerima informasi Tartarus. Sebab menurut Stan, All Might lah yang memulai semua ini. Admin terus terang belum paham konteks yang disampaikan Stan di sini. Namun jika diberi kesempatan untuk berargumen, sepertinya ini berhubungan dengan pengaruh All Might terhadap masyarakat, sehingga terjadi butterfly effect yang dapat menghasilkan kebaikan maupun keburukan berskala besar. Komunikasi All For One dan alam bawah sadar One For All. Kita lalu berpindah ke timeline sekarang, di mana All Might memberitakan mengenai informasi yang dia dapatkan dari Stan ke pihak kepolisian. Pihak polisi rupanya juga turut ikut campur dalam memberantas villain. Terlihat di sini ada detektif Sukauchi dan Sansa yang sudah lengkap memakai kostum tempur. Nampaknya para polisi sangat kerepotan pula dalam menyelesaikan masalah villain kabur. Hal ini dapat ditandai dengan Sukauchi yang terlihat berantakan dan Sansa yang memiliki beberapa bekas luka. Kemungkinan mereka baru saja mengatasi villain di luar sana. Kita kembali ke Sukauchi. Kini setelah menerima surat dari Stan, dia menanyakan apakah Deku sudah kembali ke UA. Lalu dia juga cukup merasa malu ketika info soal Tartarus dan villain malah mereka dapatkan dari seorang pembunuh.
Perlu diketahui, ucapan Sukauchi di sini adalah sifat asli yang sebenarnya dia miliki, yaitu tegas dan sangat anti terhadap penjahat. Jika kalian sudah membaca manga Vigilante, pastinya sudah mengenal Sukauchi sebagai tokoh antagonis bagi para pahlawan ilegal di seri manga My Hero Academia Vigilante. Ya, ini wajar saja sih sebenarnya, kan dia pada dasarnya adalah seorang polisi. Lanjut, setelah itu, Sansa menjelaskan perihal kejanggalan mengapa bisa Tartarus yang terisolasi bisa dibobol dengan mudah. Sansa lalu berpendapat bahwa mengapa Tartarus bisa rusak, baik luar maupun dalam, adalah karena Shigaraki yang menyerang Tartarus dengan menggunakan radio wave. Alhasil dari serangan tersebut dapat mematikan semua sistem keamanan yang ada di Tartarus. Jadi kesimpulan Sansa adalah, kesadaran All For One yang tinggal di dalam Shigaraki lah yang melakukan semua pengrusakan, sekaligus menjawab bahwa All For One bisa membagi kesadarannya ke Shigaraki. All Might lalu mempertanyakan satu hal, bagaimana bisa All For One dapat membagi pikirannya ke Shigaraki? Apakah hanya karena quirk All For One yang tertanam di Shigaraki? Sebab All Might juga pernah mendapatkan kasus yang sama, yaitu pada saat dia mengetahui keadaan di dalam dunia dimensi One For All, pada saat Deku sedang disidang oleh para pewaris One For All. Nah, masalahnya di sini adalah All Might tak bisa melakukan komunikasi dua arah sama seperti Shigaraki dan All For One. Sebab All Might tahu bahwa ternyata dia memiliki sosok spiritual yang termanifestasi dalam dimensi One For All. Ditambah lagi problemnya adalah All Might yang ada di dunia nyata ini dan All Might yang dalam wujud spiritual tak dapat berkomunikasi. Sederhananya begini kawan-kawan, All Might yang ada di dunia nyata dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia One For All dengan syarat harus menyentuh Deku. Yang jadinya, jika All Might tak berinteraksi dengan Deku, maka tak ada komunikasi sama sekali. Sementara All Might yang dalam wujud spiritual di dunia One For All dapat mengetahui sesuatu yang terjadi di dunia nyata, namun tak dapat berkomunikasi ke sosok aslinya yaitu All Might yang kita kenal. Oke, pasti kalian bingung, sama admin juga. Tapi sepertinya ini perlu dijelaskan di konten detail atau konten khusus mengenai sosok spiritual All Might di dunia One For All. Nah lanjut, All Might kemudian menjelaskan feelingnya setelah tahu bahwa ada sosoknya di dunia One For All, yang mana All Might hanya dapat merasakan emosi yang terjadi pada sosok spiritualnya. Maksud All Might di sini pastinya merujuk pada saat Deku meyakinkan para pewaris bahwa dia bakal mengemban tanggung jawab sebagai pewaris terakhir, dan semua itu berkat ajaran yang sudah All Might tanamkan dalam pribadi Deku. Kalau ndak salah ini terjadi di chapter 305. Pada saat itu, All Might di dunia One For All akhirnya menangis di hadapan para pewaris One For All pertama, dan inilah yang dimaksud oleh All Might di chapter 328 ini, bahwa dia turut merasakan feeling dan emosi pada sosok spiritual dirinya yang ada di dunia One For All. Semuanya salah perhitungan, mampus. Lanjut, setelah basa-basi soal All Might yang terbagi di dua tempat, All Might kemudian menjelaskan kemungkinan bahwa Shigaraki dan All For One dapat berkomunikasi dari jarak jauh, bahkan jika All For One berada di 500 meter di bawah permukaan laut. Yang pastinya, All For One dapat mengendalikan Shigaraki dari jarak jauh, bahkan dapat mengirimkan instruksi yang harus dilakukan oleh Shigaraki di luar sana. Sukauchi kemudian menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi jarak jauh tersebut sepertinya berkat kekuatan gelombang radio, sebab di akhir perang tempo hari, agar Shigaraki dapat kabur, dia memakai kuil radio wave dalam skala besar untuk meledakkan wilayah sekitar. So, jadi Sukauchi menyimpulkan bahwa Shigaraki maupun All For One memiliki kuil radio yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Sukauchi juga menemukan petunjuk bahwa terdapat rekaman gelombang radio yang menyerupai percakapan, dan ini membuat Sansa cukup kaget. Kok bisa Sukauchi bisa menganalisis gelombang radio? Well, ada banyak hal menarik yang sepertinya perlu kita bahas soal Sukauchi. Lanjut, ternyata pihak peneliti sebelumnya salah perhitungan karena perhitungan para peneliti mengatakan bahwa tersisa waktu 38 hari untuk mencapai sempurnanya tubuh Shigaraki. Namun menurut perhitungan tepat dari All Might, jika merujuk pada komunikasi yang terjadi antara Shigaraki dan All For One, maka dapat disimpulkan bahwa Shigaraki akan sempurna dalam waktu 3 hari lagi. Mampus! Wow, ternyata Hiro di-prank sama hitung-hitungan dan kini mereka hanya memiliki waktu 3 hari sebelum Shigaraki sempurna. Sementara pihak Hiro dari luar negeri baru mau OTW dan kelas 1A malah mau bikin konser di UA. Kacau sudah. Para hero luar negeri mulai berdatangan. Kita lalu bergeser ke tempat lain, di mana memperlihatkan gedung tinggi yang di depannya terdapat bendera dari berbagai negara. Dalam gedung ini, para perwakilan negara sedang mengadakan rapat daring guna untuk membahas di bawahnya para hero dari perwakilan setiap negara untuk datang ke Jepang. Namun masalahnya adalah, para hero kuat yang akan dikirim ke Jepang adalah sosok yang keras kepala.
Para pemimpin negara ini kemudian mengeluh karena sebaiknya tidak perlu terlalu banyak mengirimkan hero luar negeri untuk datang ke Jepang, sebab takutnya akan terjadi hal yang sulit dikendalikan, dan juga saat ini secara bersamaan di seluruh dunia sedang mengalami kekacauan. Wait, ada apa ini? Nah, menurut salah satu perwakilan negara, konon All For One telah menyebarkan seluruh kegelapan di seluruh Jepang. Alhasil, keadaan negeri sudah sangat sulit untuk saat ini. Di sisi lain, perwakilan negara Mesir menjelaskan bahwa Salam, si pro hero dari negaranya, sudah naik darah dan bersiap untuk membantu Jepang. Lalu kemudian, perwakilan negara Singapura juga bilang bahwa kini Big Red Dot sudah berkoar-koar untuk segera ikut serta dalam membantu All Might di Jepang. Tak hanya itu, kemudian ada salah seorang perwakilan dari Amerika yang sudah terlihat pasrah, yang mana salah satu hero dari negaranya sudah berangkat ke Jepang. Padahal hero tersebut sudah dipaksa untuk tidak ikut serta dan fokus dulu untuk menyelesaikan masalah di Amerika. Namun ya, hero tersebut keras kepala dan malahan hero tersebut sudah OTW. Chapter 328 ditutup dengan sang hero Amerika yang sempat digibahin tadi sedang berdiri di atas pesawat siluman di udara. Dan dia berkata bahwa mana mungkin permintaan bantuan dari masternya, yaitu All Might, tidak dia turuti di saat masternya sedang ada masalah. Dan kita diperlihatkan dengan jelas number one hero Amerika, yang adalah Star and Stripe. Kalau dilihat dari wujudnya, seperti perpaduan dari Mirko dan juga All Might. Wow, chapter yang bikin merinding lah. Akhirnya apa dugaan kita sebelumnya mengenai kedatangan para pahlawan dunia seperti Salam dan Big Red akhirnya terjadi. Dan yang kita tidak sangka akan datang adalah waifu baru yang akan menggantikan Lady Nagan. So, sudah kepanjangan saya rasa, jadi untuk yang lainnya akan kita bahas di konten detail. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.